Apakah Anda pernah bertanya pada diri sendiri, mengapa saya selalu terbangun untuk buang air kecil setiap malam, padahal saya merasa sehat? Apakah itu hanya karena usia? Atau mungkinkah tubuh Anda sedang memberi peringatan yang lebih dalam, tapi dengan cara yang sangat halus? Banyak lansia di Jepang dan negara lain menerima kondisi ini sebagai bagian dari proses menua. Tapi bagaimana jika saya katakan, itu bukan takdir? Itu bisa jadi hasil dari 5 kebiasaan harian yang tanpa remeh tapi secara diam-diam mencuri kualitas tidur Anda, malam demi malam. Dan kabar baiknya, semuanya bisa diubah. Tanpa obat. Tanpa prosedur medis. Hanya dengan penyesuaian kecil dalam rutinitas harian. Dalam video ini, Anda akan mendengar kisah nyata dari para lansia yang dulunya kehilangan harapan untuk tidur nyenyak, namun berhasil mendapatkannya kembali hanya dengan mengganti waktu makan malam, mengganti piyama, atau mengubah posisi tidur mereka. Anda akan memahami bagaimana kebiasaan seperti meminum teh herbal sebelum tidur atau memakai bantal yang salah bisa berdampak pada hormon Anda, dan menyebabkan Anda terbangun berkali-kali. Mengapa Anda perlu menonton sampai akhir? Karena setiap kebiasaan yang dibahas bukan sekadar teori, tapi disertai bukti nyata dan kisah transformasi yang menyentuh. Dan lebih dari itu, karena di akhir video ini, Anda akan tahu langkah pertama yang bisa Anda ambil malam ini juga untuk mulai memperbaiki tidur Anda. Jangan biarkan malam Anda terus dicuri oleh hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Jika Anda ingin bangun dengan rasa segar, pikiran jernih, dan tubuh yang benar-benar beristirahat, maka video ini adalah titik balik yang Anda butuhkan. Saksikan sampai selesai, karena mungkin malam damai yang Anda rindukan hanya sejauh satu perubahan kecil. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini, karena hanya dalam hitungan hari ke depan, Anda mungkin akan terbangun dengan rasa segar yang belum pernah Anda rasakan selama bertahun-tahun. Bayangkan membuka mata di pagi hari tanpa rasa lelah, tanpa kantuk yang menggantung di kelopak mata, tanpa rasa berat di dada karena malam yang terbagi-bagi oleh kunjungan ke kamar mandi. Bagi banyak lansia di Jepang, ada keyakinan yang begitu melekat dan diterima secara diam-diam, bahwa bangun berkali-kali di malam hari untuk buang air kecil adalah hal yang wajar, bagian tak terhindarkan dari proses menjadi tua. Namun, kebenaran medis berkata lain. Kondisi ini memiliki nama, nokturia. Dan yang mengejutkan, ini bukanlah konsekuensi alami dari penuaan. Ini adalah sinyal tubuh, teriakan halus bahwa ada sesuatu dalam rutinitas harian Anda yang telah melenceng dari keseimbangan. Saya teringat pertemuan saya dengan Pak Daryanto, pria 72 tahun yang tinggal di Osaka. Setiap malam, tanpa gagal, ia terbangun 4 hingga 5 kali hanya untuk buang air kecil. Awalnya, ia menganggap itu hanya bagian dari tua itu biasa. Tapi lambat laun, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang mengkhawatirkan. Ia sering menguap sepanjang hari, kepalanya terasa berat, pikirannya seperti tertutup kabut, dan yang paling mengerikan, suatu malam ia tergelincir hampir jatuh di kamar mandi yang dingin. Luka kecil bisa menjadi bencana bagi tubuh lansia, dan satu kesalahan kecil bisa merenggut kemandirian seseorang. Studi demi studi medis mengkonfirmasi bahwa tidur yang terganggu karena nokturia dapat menghapus fase tidur REM, fase krusial di mana otak memperkuat memori dan tubuh memperbaiki dirinya sendiri. Tanpa fase ini, tubuh Anda perlahan-lahan kehilangan vitalitasnya. Sistem imun Anda melemah, emosi menjadi tidak stabil, dan Anda lebih rentan terhadap penyakit serta kelelahan kronis. Malam-malam yang terpecah ini, yang terlihat sepele di permukaan, sejatinya adalah pencuri diam-diam dari penyembuhan, peremajaan, dan harapan untuk hidup berkualitas. Tapi di balik semua ini, ada harapan. Berita baiknya, lebih dari 80% kasus nokturia tidak disebabkan oleh penyakit berat. Justru,
Penyebab utamanya seringkali berasal dari kebiasaan harian, jam makan malam yang terlalu larut, jumlah cairan yang dikonsumsi sebelum tidur, bahkan suhu kamar yang tidak tepat. Dan yang lebih membahagiakan lagi, semua ini bisa diubah. Bisa disesuaikan. Bisa diperbaiki. Selama bertahun-tahun, dari Hokkaido yang bersalju hingga pantai hangat di Okinawa, kami telah bekerja erat dengan para lansia dan mengidentifikasi 5 kebiasaan utama yang secara tak sadar memicu nokturia. Bila Anda mengatur ulang kebiasaan-kebiasaan ini secara perlahan dan alami, tubuh Anda akan mulai menyeimbangkan dirinya kembali. Tidur malam yang tenang dan tak terganggu bukan lagi mimpi, tapi kenyataan yang bisa diraih. Mari saya ajak Anda menyelami satu persatu kebiasaan ini. Yang pertama, dan sering diabaikan, konsumsi cairan atau makanan berkuah terlalu dekat dengan waktu tidur. Banyak orang percaya cukup dengan berhenti minum air putih setelah pukul 9 malam. Tapi faktanya jauh lebih kompleks. Dalam banyak keluarga Jepang, makan malam kerap ditutup dengan semangkuk sup miso hangat, beberapa irisan pir Asia yang manis dan berair sebagai pencuci mulut, dan mungkin secangkir teh hijau atau teh herbal untuk menenangkan pikiran. Pilihan yang tampak sehat dan lembut ini ternyata bisa menjadi pemicu tak terlihat dari malam-malam yang terganggu. Izinkan saya menceritakan kisah yang menyentuh dari Ibu Kamaladewi, wanita 72 tahun yang tinggal di Kyoto. Selama lebih dari 1 dekade, beliau menjalani malam-malam yang terputus, bangun hingga 5 kali hanya untuk buang air kecil. Ia sudah mencoba segalanya, berhenti minum setelah jam 9 malam, menjalani terapi herbal, mengonsumsi diuretik, hingga hampir mempertimbangkan operasi kandung kemih. Namun semua itu tak kunjung membawa kedamaian malam yang ia rindukan. Dalam satu sesi konsultasi, ia dengan lelah berkata, "Saya merasa seperti penjaga malam yang menjaga kandung kemih saya sendiri." Kalimat yang terdengar ringan itu mengandung duka mendalam. Duka atas hilangnya kenyamanan tidur, hilangnya kontrol atas tubuhnya sendiri. Segalanya mulai berubah ketika ia bertemu dengan Dr. Minasari, seorang ahli geriatrik yang penuh empati. Setelah menelusuri rutinitas harian Ibu Kamala, Dr. Mina menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata sup kaldu ayam yang menjadi comfort food favoritnya sebelum tidur dan teh chamomile hangat yang ia percaya menenangkan, justru memberi tekanan pada kandung kemihnya di tengah malam. Hanya dengan mengatur ulang jam konsumsi dan mengganti beberapa jenis cairan, malam-malam Ibu Kamala berubah secara dramatis. Dalam waktu 2 minggu, jumlah kunjungannya ke kamar mandi berkurang dari 5 kali menjadi hanya 1. Ia bahkan berkata, "Saya merasa seperti telah mendapatkan kembali hidup saya." Dan itu baru permulaan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Atas bimbingan dokter yang penuh kesabaran, Ibu Kamala diminta membuat satu komitmen sederhana namun sangat penting, menetapkan batas waktu untuk konsumsi cairan, minimal 3 jam sebelum waktu tidur. Sejak hari itu, ia mulai membatasi semua jenis makanan dan minuman yang tinggi kadar airnya. Bukan hanya air putih, tapi juga susu hangat yang dulu menenangkannya, buah-buahan segar yang ia sukai, sup bening yang menjadi favorit malam, hingga es loli kecil yang biasa ia nikmati bersama cucunya. Semua itu, satu persatu, ditata ulang dalam waktunya. Dan hasilnya sungguh mengejutkan. Dalam waktu 2 minggu saja, perubahan yang awalnya tampak kecil itu membawa dampak besar. Ia kini hanya terbangun sekali dalam semalam. Di beberapa malam, bahkan tidak bangun sama sekali. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak ia rasakan, nyaris ia lupakan. Tidur nyenyak dari malam hingga pagi bagaikan kemewahan yang dulu mustahil ia capai. Kini, tubuhnya perlahan pulih. Wajahnya tidak lagi tampak kelelahan. Ia bangun pagi dengan pikiran yang jernih, hati yang ringan, dan tubuh yang terasa hidup kembali. Itu bukan hanya tidur. Itu adalah penyembuhan sejati. Ternyata, saat kita mengurangi asupan cairan menjelang malam, tubuh merespons dengan memproduksi lebih banyak vasopresin, hormon alami yang berperan penting dalam menahan produksi urin selama tidur.
Hormon ini memberi sinyal kepada tubuh bahwa malam adalah waktu untuk beristirahat, bukan untuk beraktivitas, bahkan yang sekecil berjalan ke kamar mandi. Hasil akhirnya, tidur lebih dalam, lebih berkualitas, dan pagi yang benar-benar terasa seperti permulaan baru. Namun, bagaimana jika Anda termasuk yang harus mengonsumsi obat-obatan tertentu yang menyebabkan rasa haus berlebih? Atau hidup dengan kondisi seperti diabetes? Maka Anda tidak sendirian. Dalam kasus seperti ini, berkonsultasilah dengan dokter terpercaya untuk mencari cara menggeser waktu konsumsi cairan Anda ke siang atau sore hari. Dan jika Anda khawatir akan haus di malam hari, siapkan saja sebotol air kecil di dekat tempat tidur. Gunakannya hanya jika benar-benar perlu. Seperti yang dikatakan Ibu Kamala dengan senyum penuh kelegaan, satu perubahan kecil, melewatkan secangkir teh itu, mengembalikan seluruh malamku. Kini, ia membuka pagi-paginya dengan perasaan seperti telah mendapatkan kembali 10 tahun hidupnya. Dan siapa tahu, perubahan kecil itu bisa juga menjadi langkah pertama Anda untuk menemukan kembali kekuatan dan semangat yang terlupakan. Mari kita lanjut ke kebiasaan kedua yang seringkali tersembunyi dalam rutinitas harian. Makan malam terlalu larut dan konsumsi diuretik alami tanpa disadari. Cerita Pak Anwar dari Kyoto, pria 68 tahun yang lembut dan penuh senyum, bisa menjadi cerminan banyak dari kita. Bertahun-tahun ia menjalani hidup dengan tubuh yang lelah, mata yang berat, dan kepala yang kabur karena tidur malamnya terpotong-potong. Ia menghabiskan siang hari dalam keadaan terkantuk-kantuk, duduk di kursi belakang rumah sambil menatap taman tanpa energi. Yang tidak ia sadari, makan malam yang tampak sederhana, semangkuk sayur rebus buatan cucunya dengan mentimun segar, tomat, dan daun ketumbar, ditambah secangkir teh hijau hangat setelahnya, ternyata menjadi biang keladi dari malam-malam yang gelisah. Banyak dari kita mengira makanan sehat selalu aman dikonsumsi kapan saja. Namun kenyataannya, beberapa makanan seperti semangka, asparagus, seledri, coklat, kopi, dan tentu saja teh hijau, adalah diuretik alami. Mereka merangsang ginjal dan kandung kemih untuk bekerja lebih aktif, dan bila dikonsumsi setelah pukul 4 sore, dampaknya bisa terasa sepanjang malam. Pak Anwar biasa makan malam pukul 20.30, lalu duduk bersama istrinya, mengobrol ringan sambil menyeruput teh. Tampak indah, tampak tenang, tetapi setiap malam tubuhnya membayar harga mahal. Ia bangun pada pukul 1. Kemudian lagi pukul 3.30. Dan sekali lagi saat fajar menyingsing. Saya pikir itu wajar di usia saya, katanya pelan, tapi rasanya saya hidup seperti bayangan, melayang tanpa pijakan, lesu tanpa arah. Atas saran dokter, Pak Anwar melakukan 2 perubahan penting. Ia memajukan waktu makan malam ke pukul 18, dan menghindari semua makanan serta minuman diuretik setelah pukul 16. Perubahan ini tampak sederhana, tetapi dampaknya sungguh luar biasa. Hanya dalam 10 hari, ia hanya terbangun 1 kali setiap malam. Dan dalam waktu 3 minggu, ia tidur selama 6 jam penuh tanpa gangguan apapun, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Penyesuaian waktu makan malam ini bukan hanya memberi kesempatan tubuh untuk mencerna dengan baik sebelum tidur, tapi juga membantu meredakan tekanan pada kandung kemih, mengurangi risiko refluks asam, dan bahkan meningkatkan penyerapan nutrisi. Tubuhnya menjadi lebih ringan, pikirannya lebih jernih, dan suasana hatinya membaik. Saya pikir saya akan menjalani hidup seperti itu selamanya, ujarnya, penuh keheranan, tetapi hanya dengan memajukan makan malam dan melewatkan teh malam itu, semuanya berubah. Bahkan istrinya pun bercanda, "Sekarang kamu cukup kuat untuk ikut kelas yoga pagi denganku." Dan itu bukan lelucon, itu adalah tanda bahwa tubuhnya mulai pulih, bahwa harapan belum sirna. Jadi mungkin, hanya mungkin, Anda juga hanya berjarak 1 perubahan kecil dari menemukan kembali nikmatnya tidur malam yang utuh. Perjalanan menuju tidur yang damai dimulai bukan dengan obat atau operasi, tetapi dengan kesadaran, dengan niat, dan dengan kebiasaan baru yang lembut namun penuh kuasa. Kebiasaan ketiga. Pergi ke kamar mandi, sekadar jaga-jaga, sebelum tidur,
kebiasaan yang bijak, atau jebakan diam-diam? Di banyak rumah tangga tradisional Jepang, terutama di kalangan para lansia, ada satu ritual malam yang dianggap sakral dan tak terbantahkan. Pergi ke kamar mandi sebelum tidur, meskipun tidak benar-benar merasa ingin buang air. Ini dianggap kebiasaan cerdas, warisan dari generasi sebelumnya, upaya berjaga-jaga agar tidur tak terganggu. Tapi bagaimana jika, tanpa sadar, niat baik ini justru melatih tubuh untuk menjadi gelisah? Bagaimana jika, sekadar berjaga-jaga, malah menjadi bumerang yang memenjarakan kita dalam siklus bangun tidur yang menyiksa? Kisah Ibu Sariwati, seorang janda 74 tahun dari Sapporo, adalah contoh nyata dari dilema ini. Ia tinggal bersama cucu perempuannya, dan malam-malamnya selalu dimulai dengan penuh ketenangan. Segelas susu hangat, membaca beberapa halaman kitab suci dengan suara lirih, dan akhirnya, menuju kamar mandi meskipun dorongan belum terasa. Sebenarnya saya tidak benar-benar ingin buang air, katanya jujur suatu hari. Tapi saya pikir, kalau saya kosongkan dulu kandung kemih saya, maka saya bisa tidur lebih nyenyak. Namun kenyataan yang ia alami selama bertahun-tahun justru sebaliknya. Hampir setiap malam, ia terbangun 3 hingga 4 kali. Bukan karena mimpi buruk, bukan karena suara bising, melainkan karena sinyal dari tubuhnya untuk buang air kecil, meskipun hanya sedikit. Hanya setetes 2 tetes, tapi cukup untuk merenggut kedamaian tidurnya, malam demi malam. Saat akhirnya ia berkonsultasi dengan Dr. Haruki Kusuma, seorang ahli urologi ternama di Tokyo, ia seperti disadarkan dari mimpi panjang yang melelahkan. Dengan lembut namun tegas, Dr. Kusuma menjelaskan bahwa kandung kemih adalah otot yang belajar. Ia terbiasa dengan pola yang Anda ciptakan. Bila setiap malam Anda melatihnya untuk buang air tanpa benar-benar penuh, maka kandung kemih akan mulai memberi sinyal palsu, bahkan saat isinya hanya 100 hingga 150 ml, padahal kapasitas normalnya bisa mencapai 500 ml. Itulah yang terjadi pada Ibu Sariwati. Tubuhnya telah dilatih, tanpa ia sadari, untuk merasa gelisah dan harus buang air, walau tidak benar-benar perlu. Akibatnya, malamnya pecah berkeping-keping, seperti kaca retak yang tak pernah bisa utuh kembali. Namun disinilah perubahan dimulai. Di bawah bimbingan Dr. Kusuma, Ibu Sariwati mulai menerapkan pendekatan baru yang disebutnya prinsip dorongan sejati, yaitu hanya pergi ke kamar mandi saat benar-benar merasa perlu. Ketika rasa cemas datang karena belum ke toilet, alih-alih menyerah, ia menenangkannya dengan aktivitas lembut, membaca lebih lama, meditasi ringan, atau mendengarkan musik klasik yang mengalun pelan. Ia belajar kembali untuk mempercayai tubuhnya. Memberinya ruang. Memberinya waktu. Dan secara perlahan, seperti bunga yang merekah di awal musim semi, perubahan itu datang. Dalam 3 minggu, tubuhnya mulai mengirim sinyal yang lebih sehat. Ia hanya terbangun 1 kali. Kadang, tidak sama sekali. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade, ia bisa tidur nyenyak selama 5 hingga 6 jam tanpa gangguan. Tidak ada kegelisahan, tidak ada ketergesaan menuju kamar mandi. Hanya kedamaian. Dengan mata yang bersinar dan senyum penuh haru, ia berkata, "Saya tidak pernah sadar, saya sendiri yang selama ini menciptakan gangguan itu. Sekarang, saya belajar untuk percaya pada tubuh saya. Setiap pagi saya bangun seperti perempuan yang lebih muda, lebih ringan, lebih hidup." Dan perubahan itu bukan hanya dirasakan oleh tubuhnya, tetapi juga oleh jiwanya. Ia menjadi lebih ceria, lebih percaya diri, dan lebih hadir dalam hidup sehari-hari bersama cucunya. Tentu saja, bila Anda mengonsumsi diuretik atau memiliki kondisi medis tertentu, sangat penting untuk berbicara dulu dengan dokter sebelum mengubah kebiasaan. Dan bagi yang memiliki keterbatasan mobilitas, tidak ada salahnya menyiapkan botol kecil di samping tempat tidur, asal jangan digunakan hanya karena kebiasaan tanpa dorongan sejati. Karena pada akhirnya, tubuh kita jauh lebih bijak daripada yang kita sadari. Ia tahu kapan waktunya bergerak, dan kapan waktunya beristirahat. Kadang,
Yang kita butuhkan bukan obat, bukan alat bantu, tetapi keberanian untuk melepaskan satu kebiasaan kecil yang selama ini kita anggap benar. Dan seperti yang terjadi pada Ibu Sariwati, perubahan kecil itu bisa mengembalikan seluruh malam Anda, dan mungkin juga harapan Anda yang sempat hilang. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Kebiasaan keempat, posisi tidur dan bantal yang salah, penyebab tersembunyi di balik malam yang terputus-putus. Ketika kita membicarakan nokturia, bangun berkali-kali di malam hari untuk buang air kecil, pikiran kebanyakan orang langsung tertuju pada makanan, minuman, atau kondisi medis. Jarang sekali ada yang bertanya, bagaimana sebenarnya saya tidur? Tapi justru di sanalah sering tersembunyi salah satu akar permasalahan yang tak terlihat. Di banyak rumah tangga lansia di Jepang, posisi tidur dan pilihan bantal bukanlah hasil pertimbangan medis, melainkan warisan dari kebiasaan puluhan tahun. Tradisi, bukan fungsi. Kenyamanan yang diasumsikan, bukan yang dibuktikan. Salah satunya adalah kisah Pak Santoso, pria 71 tahun yang tinggal di pinggiran Kyoto. Seorang mantan guru matematika yang dihormati, Pak Santoso memiliki rutinitas tidur yang telah ia pelihara selama lebih dari 3 dekade. Ia selalu tidur dalam posisi tengkurap. Katanya, posisi itu membuatnya merasa tenang, seolah jantungnya berbisik dengan irama damai. Namun, di balik rutinitasnya yang tampak damai, tersembunyi siksaan malam yang terus berulang. Ia terbangun 3, kadang 4 kali setiap malam karena dorongan untuk buang air kecil. Tubuhnya lelah, pikirannya kabur, dan pagi-paginya tak lagi segar seperti dulu. Ia menganggapnya bagian dari menua, sampai akhirnya, rasa putus asa membawanya berkonsultasi dengan seorang spesialis tidur di Osaka. Di ruang praktik yang sunyi itu, Pak Santoso menerima salah satu kenyataan paling mengejutkan dalam hidupnya. Posisi tidurnya sendiri mungkin menjadi penyebab utama gangguan tidurnya. Dokter menjelaskan dengan sabar bahwa tidur tengkurap atau dalam posisi apapun yang memberi tekanan langsung ke perut, secara tidak sadar menekan kandung kemih. Tekanan ini, meskipun kecil, cukup untuk mengirim sinyal palsu ke otak, membuat tubuh percaya bahwa ia perlu bangun, meskipun kandung kemih belum penuh. Namun itu belum semuanya. Bantal yang ia gunakan, terlalu tinggi dan keras, membuat posisi lehernya menekuk dengan tidak alami, memicu ketegangan otot, serta mengganggu sirkulasi darah. Sirkulasi yang buruk di siang hari menyebabkan cairan tubuh mengalir ke bagian kaki dan tertahan di sana. Dan di malam hari, ketika tubuh berbaring, cairan itu perlahan naik kembali ke aliran darah, memaksa ginjal bekerja lebih keras, tepat ketika tubuh seharusnya beristirahat. Pak Santoso pun mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Ia mulai tidur menyamping ke kiri, posisi yang direkomendasikan para ahli tidur, dengan bantal di antara kedua lutut untuk menjaga kestabilan panggul. Ia mengganti bantal kepalanya dengan model yang lebih rendah dan lentur, cukup untuk menjaga lehernya tetap sejajar dengan tulang punggung. Dalam waktu 2 minggu, sesuatu yang hampir mustahil terjadi, ia hanya terbangun 1 kali di malam hari. Dalam beberapa malam, ia bahkan tidak terbangun sama sekali. Ilmu tidur pun mendukung perubahan ini. Posisi tidur menyamping ke kiri tak hanya membantu menyelaraskan tulang belakang, tetapi juga mengurangi tekanan pada organ dalam termasuk kandung kemih, melancarkan sirkulasi darah, mencegah refluks asam, meredakan nyeri punggung bawah, dan yang paling penting, mendorong kualitas tidur yang lebih dalam dan menyembuhkan. Dengan senyum lembut dan mata berbinar, Pak Santoso bercerita, "Saya tidak pernah menyangka. Ternyata hanya karena cara saya berbaring. Saya pikir semua sudah benar, tapi tubuh saya mengirim sinyal kesakitan bertahun-tahun, dan saya mengabaikannya. Sekarang saya bangun pagi tanpa dorongan panik ke kamar mandi, dan punggung saya tidak lagi terasa seperti papan kayu. Rasanya seperti mendapat tubuh baru." Di negara seperti Jepang, di mana lansia sangat menjunjung tinggi tradisi, bahkan dalam hal tidur, perubahan kecil seperti ini sering dianggap terlalu sederhana untuk diambil serius.
Tapi justru karena kesederhanaannya, perubahan ini bisa dilakukan siapa saja. Tidak perlu obat, tidak perlu operasi. Hanya niat, pengertian, dan 1 atau 2 bantal yang tepat. Jadi, jika Anda merasa malam-malam Anda tidak lagi utuh, jika Anda merasa bangun bukan karena benar-benar perlu, tetapi karena tubuh tak tenang, mungkin saatnya melihat kembali cara Anda berbaring. Karena bisa jadi, malam damai yang Anda impikan selama ini hanya berjarak 1 posisi yang benar. Beri tubuh Anda kesempatan untuk beristirahat, dengan penuh hormat, kenyamanan, dan keselarasan. Dan biarkan malam-malam Anda menjadi ruang bagi pemulihan, bukan perlawanan. Kebiasaan kelima, suhu ruangan dan pakaian tidur, detail yang tampak sepele, namun diam-diam menentukan kualitas tidur Anda. Di banyak rumah tangga di Jepang, terutama yang dihuni para lansia, rutinitas menjelang tidur dipenuhi oleh tradisi-tradisi hangat yang diwariskan turun-temurun. Ada yang mengoleskan setetes minyak kayu putih di pelipis, ada yang menyesap teh herbal atau susu kunyit sambil memejamkan mata dalam hening, mengharap tidur datang seperti sahabat lama. Namun di balik segala ketenangan itu, tersembunyi satu faktor yang nyaris tak pernah diperhatikan, ruangan tempat kita tidur dan pakaian yang membungkus tubuh kita sepanjang malam. 2 hal yang terlihat sederhana, namun seringkali menjadi penyebab dari malam-malam yang terganggu. Coba simak kisah Ibu Yamada, seorang pensiunan guru bahasa Jepang berusia 69 tahun dari kota Nara. Beliau adalah sosok yang rapi, penuh disiplin, dan mencintai rutinitas. Selama bertahun-tahun, ia tidur di kamar tertutup rapat tanpa kipas atau ventilasi, mengenakan piyama flanel tebal yang menempel erat di tubuh, bahkan saat musim panas yang lembab menggigit. Ia percaya kehangatan memberi rasa aman, membuatnya lebih cepat terlelap. Tapi kenyataan berkata lain. Hampir setiap malam, ia terbangun 4 hingga 5 kali. Tubuhnya basah oleh keringat, dadanya sesak, pikirannya gelisah. Dan setiap pagi, ia merasa lebih lelah dibandingkan malam sebelumnya. Saat akhirnya ia berkonsultasi ke Institut Kesehatan Tidur di Kyoto, ia dibuat terkejut. Para ahli menjelaskan bahwa suhu ruangan yang terlalu tinggi dan pakaian tidur yang salah bisa mengganggu mekanisme alami tubuh untuk mengatur panas. Ketika tubuh terlalu panas, sirkulasi darah meningkat sebagai upaya mendinginkan diri. Dan proses ini, tanpa disadari, memberi beban ekstra kepada ginjal, memicu produksi urin dan membuat kandung kemih lebih aktif. Inilah penyebab diam-diam mengapa banyak orang terbangun di malam hari, bukan karena usia, tetapi karena tubuh merasa terlalu sibuk bahkan saat seharusnya beristirahat. Atas saran para ahli, Ibu Yamada mulai melakukan perubahan kecil namun berarti. Ia mengganti piyama tebalnya dengan baju tidur dari katun yang ringan dan sejuk. Ia membuka sedikit jendela, membiarkan angin malam menyusup masuk dengan lembut. Ia meletakkan kipas kecil di sudut ruangan untuk menciptakan aliran udara, dan mengganti selimut tebalnya dengan bahan yang lebih bernapas. Hasilnya luar biasa. Dalam waktu 1 minggu, frekuensi bangunnya berkurang hampir setengah. Di minggu ketiga, ia berkata dengan mata berkaca-kaca, "Dulu saya menyalahkan usia. Tapi ternyata, masalahnya ada di piyama dan udara kamar." Dan itu bukan hanya kata-kata. Studi-studi terbaru membenarkan bahwa suhu ideal untuk tidur nyenyak berkisar antara 18 hingga 20 derajat Celcius. Pakaian tidur yang longgar dan terbuat dari bahan seperti katun, linen, atau serat bambu membantu tubuh mengatur panas tanpa memicu keringat berlebihan. Bahkan bagi mereka yang mudah merasa dingin, mengenakan beberapa lapis tipis jauh lebih baik daripada membungkus tubuh dengan satu lapis tebal yang memerangkap panas. Keringat yang berlebih bukan hanya membuat tidur terganggu, tetapi juga mengacaukan ritme hormon seperti melatonin dan vasopresin, 2 hormon penting untuk menjaga kedalaman tidur dan menekan produksi urin di malam hari. Kini, setiap pagi, Ibu Yamada bangun dengan senyum kecil di wajahnya. "Siapa sangka," katanya sambil tertawa ringan, "ternyata yang membuat saya gelisah selama ini hanyalah kain yang salah dan udara yang terlalu pengap. Sekarang saya tidur seperti anak-anak, nyenyak,
ringan, damai. Bolehkah saya bertanya, wahai lansia yang terhormat dan penuh kebijaksanaan? Apa yang membangunkan Anda malam demi malam selama bertahun-tahun ini? Apakah Anda selalu mengira bahwa itu hanya karena usia, atau kandung kemih yang lemah? Kini kita tahu lebih baik. Karena seringkali, jawabannya bukan pada obat kuat atau prosedur medis yang rumit. Tapi pada hal-hal yang sangat sederhana, namun penuh kuasa. 5 kebiasaan kecil. 5 pilar baru yang bisa mengubah malam-malam Anda. Dari makan malam yang lebih awal, cairan yang dikurangi sebelum tidur, posisi berbaring yang tepat, toilet hanya saat benar-benar perlu, hingga suhu kamar dan bahan kain yang mendukung ketenangan. Di rumah-rumah dari Tokyo hingga Nagano, para lansia yang dulu menyerah pada malam gelisah kini menemukan harapan baru. Mereka bangun pagi tanpa rasa tertekan, tanpa langkah lemas, tanpa bayangan gelap di bawah mata. Mereka berkata, "Saya tidak hanya tidur. Saya pulih." Jadi mengapa menunggu? Mungkin malam yang damai dan tidur yang menyembuhkan tidak jauh di depan Anda. Mungkin hanya sejauh satu perubahan kecil. Mungkin itu dimulai malam ini, di kamar Anda sendiri. Jadi, setelah mendengarkan semua kisah nyata dan penjelasan di video ini, apa pelajaran terbesar yang Anda dapatkan hari ini? Apakah Anda baru menyadari bahwa sup hangat sebelum tidur bisa mengganggu kandung kemih? Atau bahwa posisi tidur dan jenis bantal yang Anda gunakan selama ini justru membuat tubuh Anda lebih gelisah di malam hari? Sekarang saya ingin bertanya langsung kepada Anda. Kebiasaan mana yang paling menyentuh hati Anda? Dan dari 5 kebiasaan yang telah dibahas, mana yang akan Anda coba ubah malam ini juga? Silakan tulis jawaban Anda di kolom komentar. Kami ingin mendengar langsung dari Anda. Karena setiap perubahan kecil yang Anda lakukan bisa menjadi inspirasi besar bagi orang lain juga. Dan jika Anda merasa video ini memberi Anda wawasan baru, harapan baru, atau mungkin sebuah solusi yang selama ini Anda cari, jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah, lalu like, share, dan subscribe ke channel YouTube kami. Karena setiap langkah kecil menuju tidur yang lebih baik adalah langkah besar menuju hidup yang lebih berkualitas.